Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fuad Hasan. Saya mahasiswa di Universitas Terbuka untuk Fakultas Sains dan Teknologi dan Program Studi Sistem Informasi. Oke, sekarang saya akan melakukan praktek di mana saya akan menggunakan CentOS OS yang sudah saya install di VirtualBox, lalu sudah saya konfigurasi juga jaringannya sehingga sudah terhubung ke internet, dan saya akan mengikuti instruksi pada tugas ini dan menjalankannya lewat terminal. Oke. Nah, di instruksi praktik yang pertama kita diminta untuk login ke dalam sistem CentOS menggunakan akses root. Lalu di sini kita juga diminta untuk membuat user baru, dua user baru, di mana user satu nama lengkap mahasiswa, username-nya menggunakan name dan passwordnya disesuaikan. Begitu juga dengan user keduanya, di situ nama lengkapnya user test, username-nya user test dan passwordnya disesuaikan. Lalu diminta setelah membuat user tampilkan isi file etc password dengan perintah cat etc password. Oke, kita langsung masuk ke CentOS-nya. Oke, kita masuk ke terminal CentOS-nya. Nah, di sini tadi di perintah pertama kita diperintahkan untuk masuk sebagai super user atau root. Bisa dengan menggunakan sintaks sudo su. Nah, nanti kita akan diminta untuk memasukkan password. Oke, jika passwordnya benar maka kita berhasil masuk ke mode root di sini. Dan tandanya itu ininya diganti menjadi hashtag bukan dolar lagi. Kalau dolar tuh biasanya user dia. Kalau super user dia diganti hashtag. Oke, langkah selanjutnya adalah menambahkan user. Di CentOS ini kita bisa menambahkan user dengan sintak user add. Seperti itu. Kita bisa memasukkan dengan sintaks user add. Bentar. Oke, kita akan coba dengan user add. User add, kita masukkan apa tadi? User add. Kita masukkan ini ID-nya. Bisa kah? Nggak bisa ya. 051 317 26 051 317 626. Oke. Oh, bad name. Kita nggak boleh pakai angka aja nih di sini. Kita tambahin di depannya nim. Oke, berhasil. Lalu kita tambahkan namanya untuk username ini. Kita masukin passwordnya dulu deh, boleh. Password nim 1317626. Oke, kita masukin passwordnya. Oke, sudah, passwordnya sudah dimasukkan. Sekarang kita tambahkan nama untuk username ini. Kita bisa menggunakan sintak chfn. Kita masukkan username ya, nim 00513 17626. Oke,
finger information. Kita berhasil mengganti finger information for username name ini. Oke, password sudah, nama sudah. Sekarang kita bikin user yang kedua, yaitu tadi user test. Oke, user test. Oke, password user test. Password do not match. Kita password user test. Oke, passwordnya sudah kita buat. Ini tadi saya masukinnya terlalu gampang, jadi muncul error kayak gini. Nggak error sih, ini muncul apa, notification. Oke, selanjutnya kita tambahkan namanya, chfn -f user test. Oke, kita udah membuat 2 user baru. Selanjutnya kita diminta untuk melihat etc-nya, etc password-nya. Kita pakai cat /etc password. Oke, kita cari yang user. Nah, di sini kita bikin nih name. Nah, ini username-nya, ini namanya, ini username-nya, ini namanya. Udah ada. Oke, kita berhasil membuat 2 user baru seperti itu. Oke, masuk ke tahap selanjutnya. Kita diminta untuk memasukkan username yang tadi ke dalam grup yang memiliki akses setara root, dimana di sini adalah nama grupnya adalah Will. Terus logout dari sesi root, kemudian login kembali sebagai username mahasiswa. Nah, terus ada juga untuk manajemen password dan monitoring login. Ganti password username mahasiswa dengan password baru bebas. Lalu logout, lalu login kembali menggunakan password baru tersebut. Jalankan perintah berikut untuk memantau aktivitas login. Oke, siap. Oke, sekarang kita akan mencoba memasukkan username ke dalam grupnya root, yaitu Will. Kita bisa menggunakan usermod -ag, nama grupnya Will, dan masukkan name, masukkan nama usernya. Oke, kita bisa ngecek dengan cara groups sini ini. Nah, dia sudah masuk ke Will. Oke, jika sudah masuk ke Will, kita bisa, jika sudah masuk ke Will, kita bisa langsung untuk logout dari root, exit. Oke, kita keluar dari root. Kita coba sudo su nim. Oke, kita sudah berhasil masuk. Wo sudo wo kita sebagai root dengan apa, username 0513 ini sudah berhasil sebagai root. Nah, sekarang kita ganti passwordnya. Kita ganti passwordnya dengan cara password name. Nah, sekarang current password apa? Nah, new passwordnya oke, password berhasil diubah. Nah, kalau udah dirubah, kita
diminta untuk logout dan login lagi. Kita logout, exit, sudo su. Oke, sekarang kita akan menjalankan kode mengecek last. Oh iya, terus siapa yang terakhir? Oh, akun ini berarti U-nya. Oke. Kita berhasil, sudah kita mencoba last who. Kita ke tahap selanjutnya. Oke, di tahap selanjutnya kita diminta untuk konfigurasi DNS resolver. Nah, di sini kita diminta untuk mengedit file etc resolve config menggunakan teknik sudo. Tambahkan config DNS berikut. Oh, di situ kita nambahin config name server, terus uji konfigurasi dengan perintah dik atau nslookup. Oke, kita akan coba langsung ke CentOS-nya. Oke, sekarang kita akan mencoba menyeting DNS dengan terminal. Nah, di sini tadi kita disuruh mengedit etc resolve-nya. Kita suruh mengedit etc resolve. Oke, kita buka ininya, sudo nano /etc resolve.config. Oke, lalu kita diminta untuk menambahkan konfigurasi name server. Ini kita tambahin name server 208 titik 67222 67222 lalu name server 08 67220 67. Oke, jika sudah kita save, exit, yes. Oke. Nah, lalu kita diminta untuk menjalankan dik ke utacid atau dik ke Google, dik www.ut.ac.id dan dik www.google.com. Oke. Atau kita bisa barengin. Oke, bisa ke Google, bisa ke yang ini. Apa nih responnya? Oke. Kita tahu juga disuruh ns lookup. Sama ns lookup ke google.com. Ini oke. Sekarang DNS resolver-nya down. Kita berhasil menambahkan settingan DNS resolver. Oke, ke ke perintah selanjutnya. Ini tahap terakhir, praktik tahap terakhir. Kita disuruh untuk pengelolaan user test, di mana kita melakukan perubahan password ke user test, lalu hapus user test dari sistem, lalu tampilkan lagi file etc password untuk memastikan user telah terhapus. Oke, langsung kita praktikan di di terminal CentOS-nya. Oke, kita masuk ke terminal CentOS-nya. Ini kita menggunakan password user test.
Oh, kita pakai sudo passwd user test. Oke, kita masukin password barunya. Oke, kita berhasil mengubah passwordnya. Sekarang kita coba hapus. Bentar, kita coba hapus dengan sudo userdel min-r user test. Nah, oke, coba. Jadi sudo userdel itu untuk menghapus, dimana min-r itu menghapus sekaligus directory home milik user. Nah, sekarang kita cek di itunya lagi itu, di etc-nya cat etc passwd. Kita cari user test. Oke, udah nggak ada, udah kehapus seperti itu. Lalu tahap terakhir tadi, oh udah selesai. Oke. Nah, sampai di sini praktik kita sudah selesai. Oke, jadi cukup sekian untuk praktek penggunaan command line di terminal CentOS. Tadi kita sudah membuat user baru, login dengan root, membuat user baru, lalu mengubah password, mengubah grup si user ini menjadi grupnya si root, yaitu tadi kita masukkan ke wheel. Lalu kita juga udah menyeting DNS resolver, kita menyeting settingan DNS. Lalu kita mengganti password menggunakan user baru yang udah kita pindahin aksesnya ke root, seperti itu. Dan tadi kita juga sudah melakukan delete user. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata dalam dalam memahami materi yang saya pelajari, saya mohon maaf. Sampai jumpa. Bye bye.